warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Zahira, mahasiswa Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai etika dalam organisasi untuk melengkapi tugas mata kuliah Etik UNB. Setiap organisasi siogianya memiliki dan juga menerapkan suatu tatanan perilaku yang dimana setiap anggota dari organisasi menghargai tatanan perilaku tersebut dalam mengelola setiap kegiatan dalam organisasi. Tatanan itu merupakan etika. Dalam organisasi, etika dijadikan sebagai pedoman dan juga acuan utama bagi setiap anggota dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan. Selain itu, etika juga digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip organisasi, serta dikaitkan sebagai standar profesional. Untuk memahami prinsip-prinsip etika, terlebih dahulu akan saya bahas mengenai hakikat etika dan juga moralitas. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari, etika disebut juga dengan etiket atau sopan santun yang diartikan sebagai cara bergaul atau cara berperilaku yang baik bagi seseorang. Dalam organisasi, istilah etika dikembangkan sebagai norma-norma yang mengatur dan juga mengukur perilaku profesional seseorang. Etika sangat berkaitan dengan kata baik dan buruk. Dalam lingkungannya, untuk berinteraksi, orang-orang dapat menunjukkan perilakunya yang dinilai baik atau buruk dalam mengambil suatu tindakan. Hal tersebut tentunya sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan di mana orang-orang tersebut berfungsi. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti tata cara hidup atau kebiasaan. Moral merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Moralitas dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang atau suatu organisasi sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga orang atau organisasi tersebut dapat membedakan antara sesuatu yang patut dan tidak patut untuk dilakukannya. Baik, jadi dari beberapa uraian yang sudah saya sampaikan tadi terkait hakikat etika dan moralitas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan moralitas diartikan sebagai nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Etika dan juga moralitas dari masing-masing individu dalam suatu organisasi akan memengaruhi terbentuknya budaya organisasi. Dalam organisasi terdapat interaksi antar individu atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi tadi mengandung nilai dan juga latar belakang yang berbeda, kemudian nantinya akan terbentuk nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, etika organisasi dapat diartikan sebagai pola sikap dan juga perilaku dari setiap anggota organisasi yang akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan juga tujuan organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk pada pokok pembahasan utama. Seperti apakah dimensi etika dalam berorganisasi? Etika dalam organisasi dituangkan baik secara tertulis maupun tidak untuk mengatur setiap anggota organisasi dalam berperilaku, berinteraksi dalam lingkungan organisasi. Adapun teori tentang organisasi yang cukup dikenal dan berpengaruh terhadap pengembangan organisasi, yaitu teori birokrasi.
Teori birokrasi mengidentifikasi cara-cara ideal yang menjadi nilai-nilai perilaku yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, pembagian kerja yang jelas. Yang dimaksud pembagian kerja yang jelas yaitu pembagian kerja yang sesuai atau ideal dengan keahlian dari tiap anggota organisasi. Kemudian yang kedua, mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan aturan dan juga prosedur kerja yang telah ditetapkan. Serta yang keempat adalah pola hubungan atau interaksi antar anggota organisasi. Selain teori birokrasi, terdapat teori lain yang mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip manajemen organisasi yaitu adanya spesialisasi dalam bekerja, pemberian kewenangan kepada anggota sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawabnya, adanya kesatuan perintah di mana setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan, adanya keselarasan aktivitas dengan tujuan, kemudian mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, dan yang terakhir yaitu organisasi harus membuka diri dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan untuk berinovasi. Oke, dari kesemua yang telah saya uraikan tadi, akan saya berikan kesimpulan mengenai seperti apakah pembentukan etika organisasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa etika merupakan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan, yang dimana mengandung nilai-nilai yang dianut, yang kemudian berkembang dalam organisasi, serta menjadi budaya organisasi yang dianut oleh organisasi tersebut. Selanjutnya dalam bagian berikut ini akan coba saya jabarkan mengenai pembentukan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Aspek yang pertama adalah karakteristik individu, di mana setiap individu memiliki karakter yang berbeda, dipengaruhi oleh berbagai hal baik yang timbul dari dalam diri individu maupun berdasarkan pengaruh lingkungannya. Contoh pengaruh yang cukup besar dari dalam individu antara lain meliputi kemampuan dan juga kebutuhan individu yang bersangkutan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, hal lainnya adalah keyakinan terhadap sesuatu hal, baik bersumber dari nilai-nilai agama maupun budaya, juga pengalaman, serta harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing individu. Karakter tersebut akan dibawa masing-masing individu dalam berinteraksi dalam organisasinya, yang tentunya akan mempengaruhi perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu sebabnya perilaku beragam dari setiap individu harus dipadukan secara integral sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk aspek yang kedua adalah karakteristik organisasi. Setiap organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang diharapkan agar tercapainya interaksi dan kerjasama seluruh anggota organisasi dengan baik. Sebagai anggota organisasi, setiap individu dituntut agar bisa menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Masing-masing individu dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peran atau kedudukannya dalam organisasi tersebut. Kesemua itu termasuk sebagai karakteristik organisasi. Adanya interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi akan mewujudkan perilaku organisasi. Dengan demikian, dalam suatu organisasi terdapat dua kepribadian, yaitu kepribadian perorangan dan juga kepribadian organisasi. Apabila kedua kepribadian tersebut digabung, haruslah saling menunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi inilah yang kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pola tindakan tersebut ada kalanya dituangkan ke dalam berbagai ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi.
Pola perilaku atau tindakan yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota organisasi akan mewarnai setiap tindakan individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya atau dengan lingkungannya. Pola ini akan dianut oleh anggota individu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan ini lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya dalam organisasi yang akan menjadi ciri khas organisasi yang bersangkutan. Sebagai generasi muda yang ingin selalu maju dan berkembang, sudah sepatutnya kita menerapkan etika dan juga moral yang baik dalam berorganisasi, agar tercapainya visi, misi, dan juga tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, sehingga generasi kita akan menjadi generasi yang dapat mengembangkan organisasi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga segala sesuatu yang saya sampaikan dapat menjadi wawasan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.